Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan membahas materi terkait teorema sisa Cina guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Pebrudal Zanu, SPD, MSI. Kami kelompok satu yang beranggotakan Aulia Fitri Tonga, Azira Dwi Kasari, Lexi Al-Muzamil, Walfadilah, dan Wendy Pratama. Langsung saja masuk ke permasalahan yang akan kami jelaskan, yaitu panitia konser Blackpink World Tour deadline di Jakarta sedang menyiapkan ribuan tiket sebelum acara dimulai. Namun, sebagian tiket masih belum terjual dan data jumlah pastinya telah hilang. Beruntung, salah satu staf masih mengingat pola pengelompokan tiket yang pernah dilakukan sebelumnya. Untuk mengetahui jumlah tiket yang tersisa, panitia mencoba mengelompokkan tiket tersebut dengan beberapa cara. Yang pertama, ketika tiket dikelompokkan menjadi kelompok berisi 6 tiket, terdapat sisa 5 tiket. Kedua, ketika dikelompokkan menjadi kelompok berisi 7 tiket, terdapat sisa 4 tiket. Ketiga, ketika dikelompokkan menjadi kelompok berisi 13 tiket, terdapat sisa 8 tiket. Panitia ingin mengetahui berapa jumlah minimum tiket yang belum terjual, sehingga ketiga pola pengelompokan tersebut terpenuhi secara bersamaan. Berapa jumlah minimum tiket yang belum terjual yang memenuhi ketiga kondisi di atas? Kaitannya dengan teori bilangan, yaitu masalah tersebut merupakan mencari bilangan terkecil yang memenuhi sistem kongruensi linier berikut. X kongruen 5 modulo 6, X kongruen 4 modulo 7, dan X kongruen 8 modulo 13. Selanjutnya penyelesaian permasalahan yang akan dijelaskan oleh Azira Dwi Kasari. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyelesaian permasalahan. Di mana diketahui sistem kongruensi linier X kongruen dengan 5 modulo 6, X kongruen dengan 4 modulo 7, X kongruen dengan 8 modulo 13. Yang ditanya adalah berapa jumlah minimum tiket yang belum terjual. Baik, untuk menyelesaikan ini, yang pertama menghitung banyak tiket yang tersisa. Perhatikan bahwa FVB dari 6 dan 7 adalah 1, FVB 6 dan 13 adalah 1, dan FVB dari 7 dan 13 itu adalah 1. Maka gunakan teorema sisa Cina. Nah, dari soal kita ketahui bahwa A1 sama dengan 5, A2 sama dengan 4, A3 sama dengan 8. Dan N kecil 1 sama dengan 6, N kecil 2 sama dengan 7, N kecil 3 sama dengan 13. Nah, selanjutnya kita mencari N besar, di mana N besar ini adalah perkalian dari N kecil 1 dikali N kecil 2 dikali N kecil 3. Yang di mana 6 dikali 7 dikali 13 sama dengan 546. Nah, selanjutnya kita cari N besar 1. Yang di mana N besar 1 sama dengan N besar dibagi dengan N kecil 1. Sama dengan 546 dibagi 6, yaitu 91. Nah, begitu juga dengan N2, di mana N besar dibagi dengan N kecil 2, yaitu 546 dibagi dengan 7, sama dengan 78. Selanjutnya, N besar 3, di mana N besar dibagi dengan N kecil 3, yaitu 546 dibagi 13, sama dengan 42. Selanjutnya, Wen. Nah, selanjutnya kita mencari M1, di mana M1 adalah inverse dari N besar 1 modulo N kecil 1. Nah, 91X kongruen dengan 1 modulo 6. 91X kongruen dengan kita jumlahkan 1 ditambah 6 kali K, di mana K ini
kelipatan 6 atau perkalian 6, yang dimana 6 dikali 1 itu 7, karena 7 belum bisa eh, kita cari agar dia bisa sama-sama dibagi dengan 91. Nah, didapat K-nya itu 15. Nah, 1 ditambah 6 kali 15, 6 dikali 15 sama dengan 90, ditambah dengan 1 itu 91, maka 91X kongruen dengan 91 modulo 6. Sama-sama dibagi 91, maka X kongruen dengan 1 modulo 6. Maka didapat M1 sama dengan 1. Selanjutnya mencari M2, di mana M2 adalah inverse dari N besar 2 modulo N kecil 2. 78X kongruen dengan 1 modulo 7. Sama halnya dengan 91 tadi, kita cari perkalian 7 ditambah dengan 1 agar bisa menjadi 78. Maka 7 dikali 11 ditambah 1. 7 kali 11 itu adalah 77, ditambah 1 itu 78. Nah, didapat 78X kongruen dengan 78 modulo 7. Sama-sama dibagi dengan 78, yaitu X kongruen dengan 1 modulo 7. Didapat M2-nya sama dengan 1. Selanjutnya, mencari M3, di mana M3 adalah inverse dari N besar 3 dalam modulo N kecil 3. 42X kongruen dengan 1 modulo 13. 42X kongruen dengan 13 ditambah 1 itu 14 modulo 13. Nah, kedua ruas bisa kita bagi dengan 14. Maka 3X kongruen dengan 1 modulo 13. Lalu 13 kita kali 2 itu 26. Kita tambahkan dengan 1 itu 27. Nah, sama-sama kita bagi 3 kedua ruas, maka X kongruen dengan 9 modulo 13. Didapat M3 adalah 9. Selanjutnya, berdasarkan teorema sisa Cina diperoleh X kongruen dalam kurung sigma I sama dengan 1 sampai 3, AI dikali N besar I kali MI modulo N besar. X kongruen dalam kurung A1 kali N besar 1 kali M1 ditambah A2 dikali dengan N besar 2 dikali M2 ditambah A3 dikali N besar 3 dikali M3 modulo N besar. Nah, kita masukin nilainya, maka didapat X kongruen 5 dikali 91 dikali 1 ditambah 4 dikali 78 dikali 1 ditambah 8 dikali 42 dikali 9 modulo 546. Nah, kita kalikan dan kita jumlahkan. Didapat X kongruen 3791 modulo 546. Maka kita bagi 3791 dengan 546 bersisa 515. Didapat X kongruen 515 modulo 546. Jadi banyak tiket yang belum terjual adalah X sama dengan 546T ditambah 515, di mana T elemen bilangan bulat. Maka jumlah minimum tiket yang belum terjual saat T sama dengan 0 adalah X sama dengan 546 dikali 0 ditambah 515. X sama dengan 515. Nah, kita dapatnya X sama dengan 515. Sebelum kita menyatakan bahwa ini merupakan jumlah minimumnya, kita lakukan dulu pembuktian terhadap ketiga persamaan. Untuk persamaan pertama, X kongruen dengan 5 modulo 6, 515 kongruen dengan 5 modulo 6. 6 dapat membagi habis 515 dikurang 5. 6 dapat membagi habis 510. Untuk persamaan kedua, 515 kongruen dengan 4 modulo 7. 7 dapat membagi habis 515 dikurang 4. 7 dapat membagi habis 511. Untuk persamaan ketiga, 515
kongruen dengan 8 modulo 13. 13 dapat membagi habis 515 dikurang 8. 13 dapat membagi habis 507. Nah, terbukti bahwa nilai minimum atau jumlah minimum tiket yang belum terjual adalah 515. Karena 515 itu memenuhi ketiga persamaan tersebut. Sekian, saya kembalikan pada moderator. Selanjutnya, formulasi teorema sisa Cina yang akan dijelaskan oleh Aulia Fitri Ritonga. Baik, di sini saya akan menjelaskan formula teorema sisa Cina. Langkah-langkah menyelesaikan persoalan yang melibatkan teorema sisa Cina yaitu X kongruen A1 modulo N1, X kongruen A2 modulo N2, hingga X kongruen AK modulo NK. Dengan FPB NI, NJ sama dengan 1 untuk setiap I tidak sama dengan J. Maka ada solusi unik X dalam selang X lebih besar sama dengan 0 dan X kurang dari N besar, di mana N merupakan penyelesaian KPK dengan N sama dengan N1 kali N2 kali N3 hingga kali NK. Next. Untuk pembuktiannya, definisikan N besar sama dengan N1 kali N2 kali N3 hingga kali NK. N besar I sama dengan N besar per NI. Diketahui bahwa FPB NI, NJ sama dengan 1 untuk setiap I tidak sama dengan J. Sehingga N besar I, NJ sama dengan 1. Berdasarkan teorema kongruensi linear, kita dapat menyelesaikan kongruensi N besar IX kongruen 1 mod NI, XI sama dengan N besar I inverse modulo NI, XI sama dengan M besar I sebagai solusi tunggal. Tujuan kita adalah untuk membuktikan bahwa X jumlah dari AI kali N besar I kali M besar I untuk setiap nilai I dari I sampai K modulo N. X kongruen A1 kali N besar 1 kali M besar 1 ditambah A2 kali N besar 2 dikali M besar 2 ditambah hingga AJ dikali N besar J dikali M besar J modulo N. Next. Perhatikan bahwa NI kongruen 0 modulo N. Karena NI habis dibagi N, maka diperoleh X kongruen A1 M besar 1 ditambah A2 M besar 2 hingga AJ M besar J modulo N. Pilih bilangan bulat XI sehingga N besar I XI sama dengan 1 modulo N. Oleh karena itu, diperoleh X kongruen AI kali 1 modulo N, X kongruen A1 modulo N. Ini menunjukkan bahwa sistem kongruensi tersebut memiliki solusi. X-aksen yang memenuhi sistem kongruensi tersebut sehingga X kongruensi AI kongruensi X-aksen modulo N I sama dengan 1, 2, 3 hingga J. Dan NI habis dibagi X kurang X aksen untuk setiap nilai I. Karena EPB NI, NJ sama dengan 1, diperoleh N1, N2, N3 hingga NK habis dibagi X kurang X aksen, yang berakibat X kongruen X aksen modulo N, I sama dengan 1, 2, 3 hingga J. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, generalisasi yang akan dijelaskan oleh Wolfadila. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, generalisasi. Jika suatu sistem kongruensi linear tidak relatif prima, artinya FPB N ke
kecil i, n kecil j besar dari 1 sehingga tidak bisa menggunakan teori mahasiswa Cina untuk menyelesaikannya. Ada dua kondisi yang muncul jika sistem kongruensi tidak relatif prima. Yang pertama, memiliki solusi dengan syarat jika diketahui sistem kongruensi berikut: X kongruen A1 modulo N kecil 1, X kongruen A2 modulo N kecil 2 dengan FPB N kecil I, N kecil J sama dengan D memiliki solusi jika A1 kongruen A2 modulo D. Solusi unik X dalam modulo N besar sama dengan KPK N kecil I, N kecil J. Yang kedua, tidak memiliki solusi jika A1 tidak kongruen A2 modulo D. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, penerapan teori mahasiswa Cina yang akan disampaikan oleh Leksi Al-Muzamil. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Eh, Berikut penerapan teorema mahasiswa Cina dalam kehidupan nyata. Yang pertama, kriptografi modern. Teorema mahasiswa Cina digunakan untuk mempercepat perhitungan pada algoritma RSA, salah satu sistem kriptografi paling banyak dipakai di dunia. Dengan teorema mahasiswa Cina, proses deskripsi dan penandatanganan digital dapat dilakukan lebih cepat karena perhitungan dilakukan modulo bilangan yang lebih kecil, lalu digabungkan kembali. Yang kedua, komputer dan pengolahan data. Dalam sistem komputasi paralel, teorema sisa Cina membantu membagi perhitungan besar menjadi beberapa perhitungan kecil yang bisa dijalankan di beberapa prosesor secara bersamaan. Setelah selesai, hasilnya digabungkan kembali menggunakan prinsip teorema sisa Cina. Yang ketiga, penjadwalan, seperti bus kereta dan mesin produksi. Teorema sisa Cina digunakan untuk menentukan kapan dua atau lebih siklus yang berbeda akan bertemu kembali. Contoh, jadwal bus dengan interval 6, 8, dan 9 menit, lampu lalu lintas dengan periode berbeda, jadwal perawatan mesin produk dengan interval berbeda. Teorema sisa Cina membantu menemukan waktu ketika seluruh siklus itu kembali bersamaan, sangat berguna dalam optimasi industri dan transportasi. Yang keempat, sistem penyiaran radio dan telekomunikasi. Dalam telekomunikasi, sinyal dikirim menggunakan frekuensi bertingkat. Teorema sisa Cina membantu memastikan bahwa sinyal-sinyal tersebut tidak saling mengganggu, tetap sinkron, dan dapat digabungkan dengan akurat. Teknik ini dipakai dalam radio digital, TV digital, dan komunikasi satelit. 5. Pemrograman dan sistem distribusi. Teorema sisa Cina digunakan untuk pembagian beban server, hashing data, dan database besar, menghindari tabrakan pada struktur data. Teorema sisa Cina memastikan data dapat dibagi rata ke banyak server berdasarkan modulus tertentu. Yang keenam, robotika dan sistem navigasi. Dalam navigasi berbasis sensor, misal LiDAR, teorema sisa Cina digunakan untuk menghubungkan atau menggabungkan data sudut yang diambil modulo beberapa basis berbeda, memastikan robot tetap mengetahui posisinya meskipun sensor membaca dalam sistem modular yang berbeda. Yang ketujuh, penyimpanan data besar. Pada beberapa sistem penyimpanan, data besar dipecah menjadi beberapa bagian modulo bilangan tertentu. Ketika data perlu, ketika data perlu dipulihkan, teorema sisa Cina membantu merekonstruksi data asli dengan cepat dan efisien. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya adalah daftar pustaka.
Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi untuk membuat video ini. Sekian penjelasan materi terkait teorema sisa Cina dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.